Para pendengar setia siraman rohani embun surgawi Komsos Keuskupan Atambua di mana saja Anda berada. Salve, Salum. Kembali menemani Anda sekalian, saya Romo Kristo Uki Projo dalam renungan mimbar pagi ini, tanggal 2 Maret 2024. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam permenungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk berkat hari baru ini. Terlebih kami bersyukur atas sabda kehidupan yang memberi keteduhan, menyegarkan hati yang kadang tergoda dalam dosa. Tunjukkan kiranya hati kebapaan-Mu yang penuh kasih dan pengampunan ketika kami mau kembali kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, rekan-rekan umat Tuhan yang terkasih, saya memberi judul untuk permenungan kita di akhir pekan minggu ini, Rumah Hati Bapa. Perikop Injil Lukas yang menggambarkan kisah anak hilang dan bapa yang baik hati menghantar kita sampai pada dua pola kausalitas: kehilangan, pembangkangan, menemukan penyesalan diri, sukacita dirangkul kembali. Dalam bingkai tiga pengalaman iman dalam tata hidup kita: dosa, pengampunan, sukacita. Pola kausalitas ini dalam bingkai tiga pengalaman hidup beriman kita membawa kita pada sebuah titik mengagumkan sebagai mahkota yang saya katakan rumah hati Bapa. Mari kita menyimak langkah dosa, langkah pengampunan, dan langkah sukacita. Pengalaman dosa, gambaran si bungsu. Dosa terjadi karena pemberontakan manusia. Hal ini dimungkinkan karena manusia mau menuntut lebih dari haknya dan akhirnya menjadi pembangkang. Konsekuensinya, manusia keluar dari tatanan keadaban. Manusia menjauh dari sumber hidup, menjadi bebas tanpa arah, menikmati hidup tanpa nurani dengan berfoya-foya. Ujung pencariannya berakhir dengan ketragisan, lapar, melarat, jadi penjaga babi, makan dari ampas makanan babi-babi, sebagai gambaran titik terendah hidup kenajisan dan terbuang tanpa harga diri. Gambaran si sulung, dosa juga menyusup dan tersamar dalam hati manusia ketika kita merasa yang paling baik dan benar, merasa paling suci dan cepat menghakimi. Konsekuensinya, kita akan menutup diri, jiwa memberontak, hati panas dan tak mau masuk, hendak memisahkan diri, tidak peduli, tidak mau mendengar, tidak mau masuk rumah. Ketika rumah kebahagiaan, rumah kehangatan kasih hendak kita jauhi, di sana akan ada kehilangan damai yang hakiki. Dosa sering merampas dan mengambil kedamaian dari jiwa kita. Pengalaman dosa si bungsu dan si sulung yang juga merupakan dosa kita manusia umumnya, merupakan jalan sesat dan jalan buntu yang membutuhkan tuntunan Tuhan. Gambaran figur Bapa dari ingatan si bungsu yang membuatnya bangkit dan mau pergi kembali ke rumah Bapa, serta kehadiran Bapa yang tidak menjauh dari si sulung lantaran meluluhkan hatinya untuk peduli dan menerima saudaranya, menjadi tanda hati Bapa sebagai rumah pengampunan. Bangkit dan pulang ke rumah hati Bapa adalah langkah tobat untuk sebuah pengampunan. Kita masuk pada langkah pengampunan. Sungguh jelas lukisan bahwa ayah yang telah melihat anaknya yang pulang, lalu tergerak hati oleh belas kasihan, berlari mendapatkan, merangkul dan mencium, serta
mendengar ungkapan penyesalan si bungsu, "Aku tidak layak disebutkan anak Bapa." Ini merupakan momen dan saat mengalirnya pengampunan dari Bapa. Jubah penutup rasa malu akibat dosa dikenakan. Cincin kasih sebagai tanda kasih Tuhan tanpa batas pun dikenakan. Lembu tambun disembeli sebagai tanda perdamaian dilakukan. Semua dilakukan Bapa sebagai tanda pengampunan karena Dia Bapa yang baik hati. Kita masuk langkah yang ketiga, sukacita. Penyesalan dan tobat mendatangkan sukacita. Bapa yang menyambut dengan tergerak hati, memberi kegembiraan karena anak yang hilang kembali, mati dan bangkit kembali. Sukacita ini menjadi hadiah batin karena merasa lega, bebas dalam rangkulan rumah hati Bapa. Sukacita merupakan luapan dari anggur keselamatan yang dihidangkan Bapa pada meja perjamuan keselamatan, bukan lagi kehinaan ampas makanan babi. Sukacita tersedia selalu melimpah mengalir dari rumah hati Bapa. Domus Cordis Patris. Amin. Ya Tuhan Yesus, Sang Sabda Kerahiman, terima kasih penuh syukur karena Engkau memperlihatkan bagi kami rumah hati Bapa sebagai rumah pengampunan yang memberi sukacita. Ubahlah mentalitas keras hati kami dalam diri untuk bisa menyesal, bangkit, dan kembali kepadamu. Amin. Saudara-saudariku, bawalah berkat Tuhan untuk setiap aktivitas, karya, pelayanan, dan pekerjaan-pekerjaanmu di mana saja Anda berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.